Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di kapal perang Soul Sky, Qi Wuyao dan Qianye Yinger berdiri di petak bayangan di bawah formasi yang dalam dan saling menatap. Formasi mendalam inti kota kerajaan Burning Moon sedang ditempa ulang dengan kecepatan luar biasa, namun inti yang menjadi bahan bakarnya telah diubah dari kekuatan Burning Moon menjadi kekuatan dan jiwa para penyihir. Untuk berjaga-jaga jika alam Yama memutuskan untuk bergerak saat pertahanan kota kerajaan Burning Moon hilang, Qi Wuyao juga menggunakan sumsum ilahi liar yang dia dapatkan dari Kaisar Langit Surga Abadi untuk memulihkan formasi inti yang mendalam secepat mungkin. Harta yang tidak terpakai yang ditimbun pada akhirnya hanyalah sampah. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada ratu ini? Qi Wuyao memandang Qianye Yinger dengan setengah senyum di wajahnya. Dia mulai menyadari sedikit perubahan pada dirinya, meskipun dia belum tahu persis apa yang terjadi. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Qianye Yinger bertanya dengan kaku dan tegas. Hentikan dia. Qi Wuyao mengerutkan bibirnya. Apa menurutmu ratu ini bisa menghentikannya? Tentu saja bisa. Kenapa kamu tidak bisa menghentikannya? Qianye Yinger menatap Qi Wuyao dengan saksama, sepertinya dia hanya ingin menembus kabut hitam tak tertembus yang menutupi wajahnya dan mengintip ke dalam jiwanya. Qianye Yinger mungkin merindukan Yun Ce meninggalkan bahtera kegelapan dan kembali ke alam bulan terbakar karena dia putus asa pada saat itu, tetapi kepergiannya tidak mungkin luput dari perhatian Qi Wuyao. Bukan saja dia tidak berusaha menghentikannya, dia bahkan berpura-pura tidak menyadari kepergiannya. Dan tidak lama setelah itu, kapal perang Jiwa Langit muncul dan bertemu dengan bahtera kegelapan. Jelas, Qi Wuyao telah mengirim pesan ke alam pencuri jiwa dan memanggil kapal perang tersebut jauh sebelum Yun Ce memutuskan untuk kembali ke bulan terbakar. Dunia. Qi Wuyao menjawab tanpa memalingkan muka dari mata Qianye Yinger, ratu ini sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Dia mengenalnya dengan baik, itu saja. Heh, Qianye Yinger tertawa kecil. Tidak seorang pun berhak mengatakan itu di depanku. Saya bersedia. Tapi Qi Wuyao menjawab dengan segera dan tanpa ragu sedikit pun. Qianye Yinger mengerutkan kening mendengar jawabannya. Beban di balik tatapannya menjadi semakin berat. Sebenarnya, saya tidak ingin menghentikannya. Anda bahkan mungkin mengatakan bahwa saya berharap dia akan bertindak seperti itu. Kamu berharap dia akan bertindak seperti itu? Qianye Yinger mengerutkan keningnya dalam-dalam. Apakah dia memberitahumu tentang kartu asnya sebelumnya? Yun Ce pernah memberitahunya bahwa dia memiliki kartu truf yang bisa membunuh siapapun, dan bahwa dia akan memberikannya kepada Raja Naga pada saat terakhir. Namun, dia belum menjelaskan secara pasti cara kerja kartu truf ini pada saat itu, apalagi fakta bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan asal Dewa Bintang, kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki oleh alam Dewa Bintang. Tentu saja tidak. Mengapa Anda memberitahu siapapun tentang kartu truf Anda? Qi Wuyao berkata dengan acuh tak acuh. Maksudku, aku ingin dia merasa sedih, marah, dan impulsif padamu dan anak yang tidak bisa dilahirkan di dunia ini. Qianye Yinger terdiam. Saya ingin dia bertindak seperti itu karena itu membuktikan bahwa hatinya belum mati sepenuhnya. Dan siapa tahu, mungkin ia tidak akan pernah mati lagi setelah ia dibangkitkan. Qianye Yinger sedikit menggigil dan mulai melihat Qi Wuyao dengan cara yang baru. Tampaknya tidak menyadari perubahan di mata Qianye Ying, Qi Wuyao melanjutkan. Alasan ratu ini memanggil kapal perang langit jiwa bahkan sebelum dia kembali ke alam bulan terbakar adalah agar dia mendapatkan perlindunganku tidak peduli seberapa buruk situasinya. Namun,
ratu ini tidak mengharapkan kejutan yang menyenangkan. Sudah hampir 1 juta tahun sejak ada sesuatu yang dapat mempengaruhi status quo dari alam bulan terbakar, dan sekarang sudah matang untuk mengambil semua berkat dia. Senyuman menggoda terlihat di bibir Qiwu Yao. Prestasi ini sendiri membuatnya lebih baik dari siapapun di seluruh sejarah alam dewa. Siapa di dunia ini yang bisa mulai membandingkan diri mereka dengannya? Dia menatap Qianye Yinger dan tersenyum lebih lebar. Kemarahannya mengembalikan kekuatan dewa sejati dan menggulingkan seluruh kerajaan, dan orang yang menyebabkan semua ini adalah kamu, Yun Qianying. Menurutku sebagai seorang wanita, ini adalah pencapaian yang jauh lebih patut ditiru daripada dikenal oleh seluruh dunia sebagai Dewi Brahma Monarch. Untuk saya, Qianye Yinger mendengus, tapi tanpa sadar mengalihkan pandangannya setelah mendengar pujian Qiwu Yao. Dia selalu memendam penyesalan yang mendalam terhadap putrinya sendiri, dan kebetulan kejadian ini membawa penyesalan itu ke permukaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Oh, apakah begitu? Qiwu Yao menyipitkan matanya sebelum tersenyum. Alasan ratu ini mengunjungi alam bulan terbakar pertama kali adalah untuk menghilangkan segala kemungkinan gangguan dari mereka saat kita berurusan dengan alam Yama, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa anugerah akan mendarat tepat di pangkuannya. Sejujurnya, ratu ini masih merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia kehilangan keinginan untuk mati setelah ini, maka itu akan menjadi lebih baik. Pupil emas Qianye Yinger menjadi buram dan tidak fokus. Kami akan memilikinya lagi di masa depan. Masa depan. Qiwu Yao membuang muka ketika dia melihat sudut bibir Qianye Ying terangkat tanpa sadar. Dia kemudian bertanya dengan tenang, masih banyak hal yang menunggu ratu ini untuk mengurusnya di alam bulan terbakar. Apakah kamu sudah selesai? Tidak. Tatapan Qianye Ying tiba-tiba berubah tajam dan sedingin es lagi. Faktanya, Anda tidak boleh melewatkan satu kata pun dari apa yang saya katakan mulai sekarang. Oh, keingintahuannya tampak terguncang. Qiwu Yao berbalik ke arah Qianye Yinger. Qianye Yinger perlahan berjalan ke arah Qiwu Yao sampai mereka hanya berjarak setengah kaki dari satu sama lain. Dulu di alam surga kekaisaran, saat kau dan aku bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya, sudah kubilang padamu bahwa kita memiliki musuh yang sama meskipun memiliki tujuan yang berbeda. Tujuanmu adalah menerobos penjara yang diterapkan oleh 3 wilayah dewa di wilayah ilahi utara dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang setara, bahkan di atas semuanya. Tujuan kami adalah membalas dendam pada semua orang yang telah menganiaya kami dan membasahi tanah yang kami benci dengan darah mereka. Begitulah cara kami mencapai pemahaman yang sama. Anda akan membantu kami membalas dendam terhadap musuh-musuh kami akan membantu Anda menjadi ratu segalanya, dan kami berdua akan membunuh musuh bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Dan bagaimana dengan sekarang? Qiwu Yao bertanya. Qianye Yinger tidak bisa memahami emosi di balik tatapan Ratu Iblis, tapi dia tidak bisa merasakan rasa ingin tahu apapun darinya. Sepertinya dia sudah tahu apa yang akan dia katakan. Sekarang, Qianye Yinger tersenyum acuh tak acuh. Setelah membalas dendam dan meratakan 3 wilayah dewa, aku ingin untuk menjadikannya raja. Nada suaranya dan kekejaman yang mencerminkan dirinya yang dulu memperjelas bahwa dia tidak akan menerima jawaban tidak. Oh, Qiwu Yao berkedip, tapi tidak terlihat terkejut atau bahkan marah atas pernyataan Qianye Yinger. Senyuman kecil tampak tersungging di bibirnya saat dia berkata, kamu sadar kalau ini adalah konflik kepentingan, bukan? Yang sangat besar pada saat itu. Apakah Anda tidak khawatir hal ini akan menyebabkan retaknya kerjasama kita?
Seseorang dengan kecerdasanmu pasti akan menyadarinya pada akhirnya, jadi celahnya hanya akan lebih besar jika aku mencoba menyembunyikannya. Sebaiknya aku meletakkan semua kartunya di atas meja sekarang. Qianye Yinger menyipitkan matanya. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada orang lain yang lebih cocok daripada dia untuk menjadi raja setelah hari ini? Ayah, itu salah satu pertanyaan buruk yang hanya punya satu jawaban. Qiu Yao tersenyum teguh meski menghadapi tatapan tajam Qianye Ying. Tiba-tiba, dia maju selangkah hingga bibir mereka hanya berjarak beberapa milimeter saja dari sentuhan satu sama lain. Sebuah suara menggoda memasuki telinga Qianye Yinger. Ratu ini hanya punya satu pertanyaan. Jika dia rajanya, lalu siapa ratunya? Qianye Yinger melangkah mundur sambil mengerutkan kening sebelum menjawab dengan dingin, kamu. Sangat bagus. Qiu Yao tersenyum setelah dia mendapatkan jawaban yang ingin dia dengar. Dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Tunggu. Tapi Qianye Yinger menghentikannya lagi sebelum bertanya dengan nada rendah. Qiu Yao, siapa kamu? Qiu Yao mengatupkan bibirnya dengan ringan, tapi tidak berbalik menghadap Qianye Yinger. Dia berkata, saya yakin Anda akan memahami mengapa saya tidak akan menyakitinya, jika Anda semakin mendalami alasan di balik perubahan perilaku dan perasaan Anda. Itu juga alasan sebenarnya mengapa kamu mengaku kepadaku tentang konflik kepentingan kita, dan mengapa kamu bersedia membiarkan aku menjadi ratu, benarkan? Apakah itu tidak cukup bagimu? Qianye Yinger tampak terkejut, tetapi alisnya semakin tenggelam. Siapa kamu? Jika kamu harus punya jawaban, Qiu Yao tersenyum. Kalau begitu ketahuilah bahwa aku adalah seseorang yang mengenalnya, dan mungkin lebih mencintainya daripada kamu. Qianye Yinger terdiam. Namun, kamu jauh lebih beruntung daripada aku. Kalimat terakhirnya tenang, sedih, dan sedih karena suatu alasan. Qiu Yao pergi. Qianye Yinger berdiri di tempatnya untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, belum ada yang tahu bahwa nasib alam dewa telah ditentukan oleh percakapan antara kedua wanita ini. Kematian Kaisar Dewa Bulan Terbakar, kemunculan kapal perang langit jiwa di kota kerajaan Bulan Terbakar, artefak asal iblis alam Bulan Terbakar jatuh ke tangan alam pencuri jiwa, penyerahan setiap pemakan bulan di alam pencuri jiwa, berita menyebar ke seluruh wilayah ilahi utara seperti badai dan mengguncang dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Desas-desus bahwa Yun Ce memiliki kekuatan Kaisar Iblis Pemalu Surga, bahwa dia telah membunuh Kaisar Dewa Bulan Terbakar dalam satu serangan, dan bahwa dia akan diangkat menjadi Kaisar Alam Pencuri Jiwa juga menyebar dengan cepat. Belum pernah ada badai sebesar ini dalam sejarah wilayah ilahi utara. Itu 1.000.000 kali lebih menakjubkan daripada kematian Kaisar Dewa Langit Jernih puluhan ribu tahun yang lalu. Jelas sekali, berita itu telah sampai ke Yama Realem juga, namun, sejauh ini mereka belum menunjukkan reaksi apapun. Alam Pencuri Jiwa, wilayah suci pencuri jiwa. Sudah 3 hari sejak mereka kembali dari alam Bulan Terbakar. Meskipun Yun Ce telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia masih tertidur karena suatu alasan. Bahkan Qianye Yinger pun mulai merasa cemas. 3 hari yang lalu, Yun Ce memanggil kekuatan yang bukan miliknya di dunia saat ini, sebuah kekuatan yang menentang tatanan alam itu sendiri. Mungkinkah sisi buruk dari memanggil kekuatan ini jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan? Qianye Yinger menempelkan jarinya ke leher Yun Ce untuk ke-60 kalinya hari itu. Dia sedang memeriksa apakah ada luka dalam atau kelainan pada auranya. Dia baru saja akan memanggil energinya yang dalam ketika cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Yun Ce.
Qianye Yinger mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia menatap kulit kepala Yunce. Pagoda emas yang berputar telah terlihat di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, kilau samar cahaya keemasan perlahan menyelimuti seluruh tubuh Yunce. Pagoda emas, Qianye Yinger berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia mengingat sesuatu. Hasilnya, kilatan tajam muncul di pupil emasnya. Dia telah melihat cahaya keemasan yang sama pada orang lain. Serigala surgawi Sisu. Berdasarkan ingatan yang ditinggalkan oleh Dewa Kemarahan, tahap ke-6 adalah tahap terjauh yang bisa dicapai oleh manusia yang mengembangkan jalan agung Sang Buddha. Dikatakan bahwa itu adalah hal terdekat yang bisa dilakukan manusia untuk menjadi dewa. Alasan mengapa Heavenly Wolf Sisu sangat kuat adalah karena dia mengembangkan jalan agung Sang Buddha. Tubuhnya sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menahan formasi pertahanan yang mendalam yang tidak bisa dilakukan Qianye Yinger. Sisu adalah guru ilahi tingkat 9. Dia hampir tidak mampu mencapai tahap ke-6 dari jalan agung Sang Buddha. Yunce hanyalah Divine Sovereign level 7, tapi jalan agung Budanya sudah berada pada tahap yang sama dengan Sisu. Adapun segala sesuatu yang melampaui tahap ke-6, dikatakan bahwa itu tidak dapat dicapai oleh manusia manapun. Hanya dewa yang bisa memasuki wilayah terlarang itu. Setiap kali seorang praktisi naik ke alam berikutnya, energi dan aura mereka akan berubah. Setiap kali seorang kultivator jalan agung Buddha naik ke tahap berikutnya, aura kehidupan mereka akan berubah. Setelah Yunce melewati 9 tahap kesengsaraan petir di tahap dewa yang diberikan dan memasuki tahap kelima jalan agung Sang Buddha, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun, tidak peduli apapun yang dia coba. Tapi sekarang, setelah kekuatan dewa sejati mengunjungi dunia sekali lagi, tembok yang menghalangi jalan menuju tahap ke-6 telah hilang. Karena dia juga memiliki keturunan Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga, tubuhnya bahkan lebih tangguh daripada milik Sisu. Akhirnya, dia memiliki energi yang sangat besar. Ini berarti bahwa kecepatan dia meregenerasi dirinya sendiri dan energinya yang dalam tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Itu bahkan bukan segalanya yang diberikan oleh kilatan kekuatan padanya. Ketika dia melanggar batas, dia secara tidak sengaja menyentuh ketiadaan yang lebih dalam. C kecil, bangun. Sudah waktunya. Ini masih pagi sekali. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Apakah kamu lupa bahwa kamu akan menikah dengan Nona Situ hari ini? Waktunya hampir habis, jadi bangunlah. C kecil, aku membuatkan bubur ini untukmu. Tubuhmu lemah, dan ini akan menjadi pagi yang panjang, jadi kamu harus menyelesaikan semuanya. Aku mengerti, aku mengerti. Kamu tidak perlu meminumnya secepat ini. Masih ada waktu. Aku sudah selesai. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa makan makananmu setelah aku menikah, bibi kecil. Hehe, jangan lupa putri gubernur yang menikah dengan keluargamu, bukan sebaliknya. Jika kamu mau, aku bisa menyiapkan makananmu setiap hari seperti sebelumnya. Aku yakin waktu kita untuk satu sama lain akan berkurang setelah kamu menikah, C kecil. Tentu saja tidak. Bukankah kemarin aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu bahkan setelah aku menikah dengan Situ Xuan? Kita akan menghabiskan banyak waktu bersama seperti dulu, dan aku akan selalu ada kapanpun kamu memanggilku. Hehe. Itu anak yang penurut. Yuanba, ternyata kamu datang lebih awal hari ini. Hehe, ini hari pernikahanmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak ada untuk membantu? Juga, saya punya kabar baik untuk Anda. Kemarin lusa, ayahku mengundang temannya, seorang guru dari Istana Mendalam Bulan Baru ke rumahnya.
Dia berharap untuk meminta bantuan dan mengantarkanku ke istana mendalam bulan baru. Tapi setelah temannya melihatku, dia berkata bahwa seseorang dengan bakatku sebaiknya bergabung dengan Blue Wind Mendalam Palace secara langsung. Oh, itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang harus dirayakan oleh seluruh kota awan terapung. Hehehe, aku senang sekali sampai 2 hari ini aku tidak tidur. Saat aku bergabung dengan Blue Wind Mendalam Palace dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, aku yakin tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Tapi ayah bilang sebaiknya ini dirahasiakan untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, jadi saat ini hanya kamu yang mengetahuinya. Oh benar. Selama 2 tahun terakhir, saya mendengar banyak rumor jahat tentang Gubernur Situ yang berencana membatalkan pertunangan Anda dan menikahkan Situ Suan dengan putra ketua klan Anda, Xiao Yulong. Aku sangat marah saat mendengar rumor itu, tapi aku tidak memberitahumu karena aku tidak ingin kamu khawatir. Syukurlah, rumor tersebut telah membuktikan bahwa mereka hanyalah kebohongan. Angin tidak bertiup dari gua yang kosong tanpa alasan. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Sejujurnya, aku sangat gembira karena orang cacat sepertiku bisa mempunyai teman sepertimu, apalagi putri gubernur sebagai istriku. CR, pertunangan antara kamu dan putri gubernur sudah ditetapkan sejak lama. Ketika Yinger menyelamatkan putri wali kota Situ dari kematian, pria itu sangat bersyukur sehingga dia segera bersumpah persaudaraan dengan ayahmu. Dia bahkan menyatakan bahwa putrinya akan membayar hutang hidupnya dengan menikahi putra Xiao Ying. Belum lagi Yinger menghabiskan sebagian besar energi dan vitalitasnya selama penyelamatan itu, dan seorang pembunuh memanfaatkan momen kelemahannya dan membunuhnya. Dia sadar, tapi entah kenapa dia tidak bisa keluar dari mimpinya. Faktanya, suara-suara itu bergema kacau di dalam pikirannya untuk waktu yang sangat lama. Suara-suara ini terasa sangat familiar baginya, tapi entah kenapa membawa rasa asing yang tidak bisa dia mengerti. Itu bergema tepat di dalam kepalanya, tapi entah mengapa dia merasa seperti dia tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Pikiran setengah sadarnya memberitahunya bahwa ini bukan pertama kalinya dia mendengar suara-suara yang akrab namun asing, dekat namun jauh dalam mimpinya. Dalam mimpi konyol ini, Xia Yuanba memiliki tubuh ramping dan memiliki tinggi yang sama dengannya. Ketampanannya hanya bisa ditandingi oleh bakatnya yang mendalam. Dalam mimpinya, wanita yang akan dinikahinya bukanlah Xia Qingyue, melainkan putri gubernur kota awan terapung, Situ Suan. Bahkan bayi yang Xiao Ying pertaruhkan nyawanya untuk diselamatkan saat itu adalah Situ Suan, bukan Xia Tiyue. Dalam mimpinya, Xia Yuanba iri padanya karena memiliki bibi kecil yang tidak akan pernah meninggalkannya. Alasan dibalik rasa irinya adalah karena dia tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan. Kenapa aku mengalami mimpi konyol ini lagi? Dan mengapa mereka muncul di kepalaku pada saat yang bersamaan? Yunce mulai berjuang untuk melepaskan diri, tapi kesadarannya tiba-tiba tenggelam ke dalam lautan kekerasan, warna putih yang terdistorsi. Suara baru yang terdistorsi mencapai telinganya. Apakah kamu benar-benar menginginkan ini? Tahukah Anda berapa tahun yang dibutuhkan, berapa siklus yang Anda lalui, untuk menyelesaikan Anda? Kamu akan lenyap, tidak dalam arti sebenarnya, setidaknya, jika aku memberinya semua kekuatan asal kita. Dia, pada akhirnya hanyalah manusia biasa. Baiklah, sesuai keinginanmu, kamu adalah aku, dan bagaimanapun juga aku adalah kamu. Tubuhnya yang rapuh tidak akan mampu menahan kekuatanku kamu, jadi kamu tidak bisa memberikannya secara langsung.
Yang bisa aku lakukan hanyalah memberinya tubuh suci yang dibuat menggunakan hukum ketiadaan, tubuh yang dapat menampung semua kekuatan di dunia. Itu tidak cukup. Tidak, takdir adalah satu-satunya hal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Bahkan jika aku yang mengubahnya. Oke, jika kamu bersikeras. Karma seluruh dunia akan terpengaruh jika nasib diubah sedikit saja, dan konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh siapapun, bahkan Anda pun tidak. Anda mungkin hanya memiliki sisa kekuatan asal yang cukup untuk melakukan perbaikan karma. Tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya akan menghentikan siklus waktu dunia ini selama periode ini, dan saya akan memulainya kembali hanya ketika saya siap mengirimnya ke dunia yang telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan asal. Yunce tiba-tiba membuka matanya dan duduk. Suara-suara kacau dan terdistorsi di kepalanya mulai kabur dan memudar meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya, sampai suara-suara itu lenyap sepenuhnya dari ingatannya. Dia tidak dapat mengingat satu kata pun. Aku akhirnya bangun. Yunce mendongak. Qianye Yinger sedang bersandar di dinding di depannya, lengannya disilangkan di dada dan menatapnya dengan dingin. Yunce menggelengkan kepalanya sekali, dan dia segera menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Siklus hidupnya, aliran darahnya, pola pernapasannya, indera luarnya, semuanya telah berubah total. Kesadarannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan dia melihat pagoda yang tertidur itu telah sepenuhnya berubah menjadi emas murni. Transformasi yang disebabkan oleh kemajuannya yang tiba-tiba dalam jalan agung Buddha adalah lebih besar daripada transformasi apapun yang pernah ia alami dalam hidupnya. Jasmine pernah memberitahunya bahwa jalan agung Buddha memiliki total 12 tahap, dan 6 adalah batas maksimum yang bisa dicapai manusia. Apapun yang lebih dari itu adalah wilayah para dewa yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia fana. Dia mengangkat tangannya dan memeriksa perubahannya dengan tenang. Dengan tubuh baru ini, pembukaan Hell Monarch tidak akan lagi merusak tubuhnya, dan dia bisa tetap membukanya untuk waktu yang sangat lama. Begitu dia menjadi guru ilahi, dia bahkan bisa mempertahankan Raja Neraka untuk waktu yang tidak terbatas. Bang! Separuh dari pakaian barunya tiba-tiba tidak ada apa-apanya. Dia sedikit mengernyit sebelum melihat ke arah Qianye Yinger lagi. Aktifkan penghalang agar tidak ada yang bisa masuk. Qianye Yinger mengencangkan lengannya sedikit sebelum mendengus dingin. Ada 2 penyihir tepat di luar pintu. Lebih baik kamu kendalikan dirimu sendiri. Saya akan mencapai terobosan. Jagalah aku sampai aku selesai. Yunce menarik lengannya dan mulai membimbing energi lepas di sekelilingnya setelah mengatakan itu. Qianye Yinger terlihat sangat terkejut, tapi dia segera bangkit dan membangun penghalang di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, dia mengirimi Qi Wuyao pesan dan memintanya untuk mencegah siapapun masuk dan suara apapun keluar dari ruangan. Terobosan Yunce, bahkan jika itu hanya lompatan ke tingkat berikutnya, tidak seperti apa yang dialami oleh seorang praktisi biasa. Ketika Divine Sovereign biasa mencapai terobosan, energi mereka yang dalam seharusnya berubah secara drastis baik kuantitas maupun kualitasnya. Ini juga harus menjadi proses yang panjang dan tenang. Namun, terobosan Yunce sebagai Divine Sovereign adalah deru energi yang sangat dalam yang dapat memusnahkan pembuluh darah seseorang jika hal itu terjadi pada praktisi biasa. Sebelumnya, terobosannya terjadi di Primordial Mendalam Ark. Kali ini, dia membuat terobosan di wilayah suci pencuri jiwa. Tapi entah kenapa, dia merasa jauh lebih aman dari sebelumnya. Di dalam penghalang,
Qianye Yinger memperhatikan Yun Ce dengan tenang saat aliran udara menerpa rambut emas dan ikat pinggangnya. Matanya tidak pernah sekalipun menyimpang darinya. Pada titik ini, bahkan dia menyadari bahwa dia telah berubah. Dia telah berubah menjadi seseorang yang tidak akan pernah dia percayai atau terima sebelumnya, tipe orang yang dia hina di atas segalanya. Dia tahu bahwa kekuatan pendorong di balik perubahan itu, atau lebih tepatnya, orang yang membuatnya menyadari perasaannya sendiri dan mulai menerimanya, bukanlah dirinya sendiri, melainkan Qi Wuyao. Bahkan sekarang, kata-kata aneh Qi Wuyao terus berputar-putar tanpa henti di dalam pikirannya. Sudah seperti ini sejak beberapa hari yang lalu. Sekitar 45 menit kemudian, badai yang mengelilingi Yun Ce tiba-tiba berhenti dengan keras. Dia membuka matanya, dan sinar yang lebih gelap menyinari pupil matanya. Auranya setara dengan Divine Sovereign tingkat 8. Ini hanyalah sebuah langkah kecil dalam perjalanan yang mendalam, namun berkat kemajuan tak terduga dalam jalan agung Sang Buddha, tingkat kekuatannya tidak seperti sebelumnya. Setelah kehilangan 4 kekuatan asal Dewa Bintang berturut-turut untuk mengaktifkan Dewa Abu selama 2 tarikan napas, dia mengira dia akan terbangun dengan konsekuensi dan luka yang sangat serius pada tubuhnya. Namun sebaliknya, dia malah mencapai tingkatan yang mendalam di alam kedaulatan ilahi dan bahkan memasuki tahap ke-6 jalan agung Sang Buddha. Tapi tidak ada kegembiraan atau kegembiraan di matanya. Ini hanyalah sebuah langkah yang harus diambilnya untuk membalas dendam. Apakah kamu sudah selesai? Qianye Yinger sedikit memutar pinggangnya dan mendorong rambutnya ke belakang bahunya, semuanya tidak disadari. Dia belum pernah bersikap seperti ini di depan Yun Ce. Kamu tidak lumpuh, kamu tidak mati. Kamu bahkan mencapai terobosan setelah aksi gila yang kamu lakukan itu. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang keberuntunganmu. Qianye Yinger mencoba membatalkan penghalang setelah dia mengejek Yun Ce, tapi dia mengangkat tangan dan menghentikannya. Bagaimana situasi di alam bulan terbakar? Qianye Yinger menjawab, selain Fen Daojun dan Fen Daozang, semua orang termasuk para pelahap bulan dan utusan ilahi bulan terbakar telah menyerah. Kota kerajaan Burning Moon sekarang berada di bawah kendali para penyihir. Setiap orang, tiba-tiba Yun Ce mengerutkan keningnya. Kenapa kamu terkejut? Kamu tahu betapa bagusnya Qi Wuyao. Qianye Yinger meliriknya. Para pelahap bulan itu sudah sangat ketakutan berkatmu, tapi dia masih memilih kata-katanya dengan hati-hati dan memberi mereka kekuatan mencuri jiwanya, menyerang hati mereka di titik terlemah mereka. Singkat cerita, dia menggunakan momentum yang kamu ciptakan sendiri untuk mengambil alih alam bulan terbakar tanpa menumpahkan setetes darah pun. Tapi ini bagus, bukan? Ini adalah hasil terbaik yang bisa kami harapkan dan sebuah langkah besar dalam penaklukan kami. Yun Ce tidak berkata apa-apa. Faktanya, ekspresinya sangat jelek. Apa yang salah? Apakah menurutmu Qi Wuyao terlalu menakutkan untuk kamu sukai? Qianye Yinger bertanya. Yun Ce masih tidak berkata apa-apa. Keheningannya sendiri merupakan pengakuan diam-diam. Dia mulai memutar ulang setiap tindakan, setiap gambar, setiap kata yang pernah diucapkan sejak mereka memasuki alam Burning Moon. Kerutan di keningnya semakin dalam. Dia tidak akan menjadi pasangan yang layak jika dia tidak secerdas ini, kata Qianye Yinger. Bagaimanapun, betapapun liciknya dia, jangan lupa bahwa kitalah alasan dia mampu melakukan semua ini. Setidaknya, saat ini kami mempunyai tujuan yang sama, dan kami tidak akan mempunyai konflik kepentingan sampai nanti. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yun Ce menatap matanya sebelum berkata perlahan, kau membelanya.
Qianye Yinger membeku sesaat sebelum mengakui dengan ekspresi yang bertentangan, kamu, benar. Menurutmu, dia telah menyihir jiwaku, bukan? Yun Ce terdiam lagi. Lama kemudian, dia membuka telapak tangannya dan mengisi ruangan itu dengan aura yang begitu murni sehingga dunia itu sendiri tampak telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu adalah pelet dunia liar. Kembali ke alam dewa awal mutlak, He Ling telah menciptakan dua pelet dunia liar menggunakan sumsum ilahi liar dan buah ilahi dari awal mutlak. Dia telah memberikannya kepada Qianye Yinger. Berkat itu, dia bisa menjadi guru ilahi tingkat 8 hanya dalam waktu setengah tahun. Dia akan mengkonsumsi pelet dunia liar lainnya setelah dia menjadi guru ilahi. Tapi sekarang, dia memilih untuk memberikannya kepada Qianye Yinger. Makan itu, pelet dunia liar adalah pelet terdalam tertinggi yang diketahui dunia saat ini. Itu adalah benda punah yang bahkan tidak berani diharapkan oleh seorang kaisar dewa. Tapi yang dilakukan Qianye Yinger hanyalah mengerutkan kening pada Yun Ce dan berkata dengan nada dingin, apa maksudnya ini? Menyesali, kompensasi. Disayangkan, tidak, kata Yun Ce perlahan. Memang benar bahwa Qi Wuyao sangat bergantung pada bencana kegelapan abadi milikku, tapi sejujurnya, kami masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan dia. Setelah kejadian ini, saya tidak suka betapa gentingnya posisi kami. Kekuatanmu adalah satu-satunya kekuatan yang hanya milikku dan aku sendiri.